teman-teman semua dan adventurer. Kali ini kita akan ke Puncak Mega. Tentu sebelum menuju ke sana kita harus tahu dulu titik awal kita melakukan pendakian. Oke, kali ini saya akan coba untuk memberitahu bagaimana cara membaca peta. Di peta ini ada yang namanya legenda. Legenda itu data-data atau informasi mengenai apa yang ada di peta. Misalkan seperti garis biru ini menunjukkan bahwa ini tuh aliran sungai. Ini adalah legenda peta. Informasi yang menjelaskan apa yang ada di peta, warna-warna, garis, itu ada semua ada di legenda peta. Oke. Sebelum melakukan pendakian atau adventure atau menempuh rimba, baiknya edukasi hal seperti ini bisa kalian pelajarin. Oke, kali ini saya akan mencoba kasih sedikit informasi bagaimana cara membaca peta, bagaimana cara menemukan titik kita berada saat ini, dan bagaimana kita menentukan jalur yang akan kita lalui. Yang pertama adalah pastikan area sekitar itu datar supaya peta yang akan kita taruh itu betul-betul rata dengan permukaan tanah. Yang kedua, utara yang ada di kompas itu harus sesuai dengan utara sesungguhnya. Oke, kemudian utara peta juga kita samakan dengan utara yang ada di kompas supaya sama arahnya. Oke, seperti ini teman-teman. Ya, pastikan utara kompas sama dengan utara peta sama dengan utara yang sesungguhnya. Berarti ini peta ini sudah refleksi dari aktual globe atau bumi ya, utara bumi. Oke, kemudian bagaimana cara menentukan kita berada? Yuk kita lihat di sini. Yang pertama tadi kita melalui desa Cempaka Mulya. Oke, kita lihat di sini desa Cempaka Mulya. Ini yang kita laluin tadi. Oke, ini adalah desa Cempaka Mulya yang kita lalui tadi. Kemudian kita melalui gerbang. Di sini ada gerbang. Di sini keterangannya bahwa titik terakhir yang memungkinkan adanya penduduk atau perkampungan kita bisa lihat di legenda peta ya. Ini kita utara udah sama ya, utara sama utara. Kemudian desa Cempaka Mulya. Oke, di sini adalah perkiraan bahwa posisi kita berada. Kita bisa melihat di sekitar kita. Di belakang saya ada sungai. Artinya ini sungai. Ini sungai. Oke, berarti kita di sebelah kiri sungai. Berarti kita tuh area sini. Jalur mana yang akan kita laluin? Berarti jalur menuju Puncak Mega. Puncak Mega berarti di sini 22 3. Oke, kalau kita lihat kontur kita pastiin bahwa jalur yang kita lalui itu adalah jalur punggungan. Oke, kalau jalur punggungan kita bisa melalui. Ini adalah jalur punggungan. Jalur punggungan. Ini kemungkinan jalur yang akan kita lalui. Karena dilihat dari konturnya sendiri,
ini memungkinkan. Oke, kalian bisa lihat. Untuk memastikan lagi sepanjang perjalanan, kalau kita bisa melakukan orientasi medan, melakukan pembidikan dengan kompas, itu lebih akurat lagi. Oke, yuk kita langsung saja menuju ke puncak Mega. Oke guys, ikuti terus perjalanan kita. Kang, sebelum kita memulai perjalanan, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi keselamatan dan kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Satu kali ya. 1, 2, 3. Siapa tahu? Ya. Bentar. Guys, ini adalah salah satu teknik untuk mencegah atau preventif kita tidak tersesat. Kita namakan ini adalah ribon. Ribon ini dipasang dengan warna yang mencolok dan dipasang di setiap persimpangan. Tadi kita menemukan persimpangan yang satu ke kiri, satu ke atas. Baiknya kita kasih ribon supaya kalau misalkan ada hal yang tidak diinginkan, kita masih dalam track karena kita memasang tanda. Oke, panjang tali ini menunjukkan bahwa arah kita menuju kemana. Oke guys, nanti pun setelah kita selesai melakukan kegiatan, ini baiknya kita lepas juga. Oke, yuk kita lanjut perjalanan. Ciao. Guys, di depan kita tanjakan tower. Kalian bisa lihat curam. Mungkin sudut kemiringannya lebih dari 60 derajat. Kalian bisa lihat teman kita. Amazing. Yuk, lanjut.
Tanya sejarah ya. Mana? Tong rusuh kalem. Ini dia tanyakan Jos. Yuk kita istirahat dulu sebentar guys. Kok kita aja yang seragam ya? Kan nggak punya. Kasihan. Belum ya. Belum. Belum saatnya. Belum member. Kamu nggak bertanya kenapa saya beli jeruk? Ini Kang. Kenapa? Tahu nggak maksudnya? Karena si ayamnya itu resep kan gini dimakan. Gitu Seger. ya. Segar. Ya. Si ayamnya. Fresh. Mungkin ada alasan lain. Apa tuh Kang? Sini kan ada biji. Bijinya bisa kita tabur. Kalau kita tabur, itu akan jadi pohon. Jadi bermanfaat buat alam juga dan keindahannya. Ini biji misalkan ya. Kita tabur. Entah kapan akan jadi pohon. Yang penting ada dari diri kita, dari hal kecil untuk melestarikan alam. Salah satunya mungkin ini dengan konservasi sumber daya alam, tapi dari hal yang kecil. Ini biji, guys ya, biji. Kita tabur sembarang aja. War, akan jadi pohon. Daripada kita menyampah, lebih baik melakukan hal-hal seperti ini. Memang tidak seperti KSDA yang terprogram, terencana dalam skala besar dan terorganisasi secara besar pula. Tapi dengan hal seperti ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Bayangkan kalau semua pendaki melakukan hal yang sama seperti ini. Menabur benih-benih pohon ya, bisa dari biji atau dari pohon-pohon kecil. Tapi ini dengan hal gini saya pikir tidak sulit. Biji ya kita tabur saja di mana. Bismillah jadi. Begitu. Dari alam untuk alam. Sampah-sampah seperti ini harus kita bawa pulang. Kita buang di tempat yang seharusnya supaya pemerintah daerah melakukan pengolahan limbah secara prosedural. Jangan dibuang di hutan, di gunung. Karena kalian tahu sendiri yang namanya plastik, bahan dari poli, itu hancurnya itu mungkin jutaan tahun ya. Tapi kalau kita buang di tempat yang seharusnya
mungkin bisa didaur ulang. Tapi kalau hal-hal yang seperti ini organik, saya saranin sih kalian setiap melakukan kegiatan di alam bebas, entah itu pendakian atau hanya camping ceria, tanamkan dalam diri kalian itu melakukan konservasi dari hal yang kecil, dari diri kalian, dari hal yang kecil seperti penaburan biji-biji seperti ini. Kita berharap alam akan lestari selamanya. Oke? Bravo. Bravo. Ci, gimana ditinggal pacarnya Ci? Aduh, gak punya pacar kan? Ditinggal partnernya Nah, gimana Ci? partner duet. Biasanya diam aja kamu Ci. Pendakian kali ini karena yang dapet kan serasa Rasa sepi. 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 di apa kan Nih, jadi pupuk nih. Kembali ke alam. Tuh. Biji-biji seperti kalian lihat ini. Ini kita bisa buang di alam. Lempar. Kita ini istirahat dulu karena prediksi menuju puncak sebentar lagi. Sembari bercanda gurau ya. Canda. Begitu guys. Mantap Mong. Good. Seger ya. karena si Ayo itu kan. Ini kayaknya kita bisa melakukan prosection puncak Haruman. Satu lagi tuh. Oke, ini apa? Kontur satu titik tapi kontur. Titik tapi dua Intersection berarti objek. ambilnya. Nah, Iya kan. Intersection dia. Soalnya dari langsung masih turunan kan. Kalau misalnya kita nggak ada dua objek, jadi ya kita ambilnya satu titik aja balik intersection. betul, Kang Simon. Ke sana puncak Haruman, terus kita lain. Kompas dulu. Ini kita sekarang prediksi sekitar ketinggian 1700 sampai 1800. Di samping kiri saya ini ada puncakan Haruman. Kita bisa melakukan navigasi karena yang bisa kita lihat ini hanya satu titik, Coach kalian pasti satu titik puncakan. udah sobek loh. Artinya Hitam kecil. kita bisa melakukan intersection. Kalau yang Yang tadi kita bahas itu resection, artinya titik di depan kita ada dua atau lebih, kita bisa resection. Tapi kalau hanya satu, kita bisa intersection. Yuk kita ikutin bagaimana caranya melakukan intersection. Oke? Action kan. Guys, sekarang kita coba untuk menentukan posisi kita berada. Yang pertama itu yang harus dilakukan adalah menyamakan utara peta dengan utara sesungguhnya dan kompas. Langkah pertama, pastikan pada saat kalian menaruh peta itu permukaan datar. Yang kedua, utara peta kita samakan dengan utara kompas. Setelah sama, kita bisa melakukan resection apa intersection. Tapi pada saat kondisi saat ini yang ada hanya satu titik puncakan yang bisa kita lihat. Di belakang saya ada puncak Haruman. Kalau kita lihat puncak Haruman ini posisi ada di belakang kita nih, artinya kita itu di antara puncak Mega atau puncak Puntang dan puncak Haruman. Itu satu.
Yang kedua adalah untuk memastikan bahwa posisi kita itu masih dalam jalur atau trek, kita harus melakukan pembidikan dengan kompas bidik. Oke, kita bidik ya. Dari hasil bidikan itu puncak Haruman itu di angka 190 derajat. Karena kita melakukan intersection, kebalikannya, dan karena ada satu puncakan atau satu objek yang bisa kita ambil, artinya kita hanya bisa melakukan intersection. Artinya perhitungannya itu adalah sudut yang didapat dikurang 180 derajat karena kebalikan dari posisi kita saat ini. Dengan kata lain bahwa kita itu sebetulnya definisinya ada di puncak Haruman seperti itu. Kalau kita ke dalam petakan, kita ngambil puncak Haruman, yang bulat ya di sini ya, 10 derajat ke arah puncak Mega, dan ini harus disejajarkan dulu antara Douglas dengan peta ya. Nih, sejajar, kita ambil 10 derajat. Nah, berarti kita tuh antara ini, garis ini, itu langkah pertama. Langkah kedua, kita harus lihat medan sekitar kita. Oke, medan sekitar kita. Kita tadi melalui jalur ini. Artinya ada vektor di sini. Vektor di sini adalah posisi kita berada. Oke. Nah, seperti itu sederhananya. Oke. Berhubung hujan, kita lanjut perjalanan. Ayo guys. Kita sempat kehujanan, luar biasa, hujannya besar sekali. Jalur pun serasa seperti sungai. Amazing, mantap, jos gandos. Yo, ikuti terus perjalanan kita menuju puncak Mega. Oke, Siap. see you. Mantap, Mang. Mantap, Kang. Oh, luar biasa ya. Woi, petarung kita nih, Mr. Cimong. Saya dulu dong, Mang. Guys, mantap. Gimana, Doi? Jos banget dah. Jos. Idi, Benar. bikin ngiri. Gili binir. Wih. Mantap. Beratnya. Iya, Kang. Makan leksis. Sabarat langkah, Kang. Apanya yang berat melangkah, Mang? Karena hujan ya? Iya, Kang. Buset. Tapi kita harus go terus ke atas ya. Oke, lanjut. Oh, lanjut, yuk. Buat adventurer, hanya saran aja kalau naik gunung, usahakan jangan pakai celana jeans. Ketika hujan, susah kering, kayak dipakai jalan kena air hujan, Jadi berat. Ini yang dirasakan oleh Kang Cimong. Betul, Mang? Iya, betul, Kang. Oke. Berat melangkah, Kang.
Kang Goci gimana? Aman kan? Iron Man. Iron Man. Mantap. Iron Man gimana? Oh, berasa didorong dari atas kan. Oh, Karena air jos hujan ya. tadi. Oke, Kayak sungai. kita lanjut ya. Lanjut. Ayo, Yuk, Jos. berangkat. Di luhur. Oh, area camp pos 3 bangunan 3 PGPI. Tapi kan sini bisa ya. Bisa. Tetap ya. Ya. Sip. Berarti kita ada di mana nih sekarang? Di area camp pos 3 kalau dari jalur PGPI. Tapi tadi kita lewat sini nih, lewat bawah nih. Oke guys, karena di sini persimpangan, jadi kami sarankan memasang ribon. Oke, lihat. Persimpangan jalan. Oke, nih, oke. Ini untuk mempermudah kita jalan pulang. Ya. Naon sih? Kenduri. Apa ya teh? Kamu kalau dari Bandung mau ke arah Banjaran atau Soreang, yang kelihatan gunung paling besar tuh ini. Kan ini tendanya biar sana mah nggak tertutup.
pagi teman-teman. Yuk sekarang kita lakukan navigasi untuk mengetahui posisi kita. Akankah atau butuh berapa lama kita menuju ke puncak? Tentu kita harus tahu dulu posisi kita. Tadi saya melakukan dua titik atau dua objek. Yang pertama itu Gunung Haruman yang ada di belakang kita. Yang kedua yang ada di depan saya, Puncak Bayangan atau seperti bukit itulah ya, yang kita laluin kemarin. Jadi dua titik ini cukup untuk membuat satu vektor pertemuan, yang mana pertemuan vektor tersebut adalah posisi kita. Ternyata posisi kita itu dekat sekali dengan puncak. Kalau dilihat dari sini, ini hanya 1/10 dari hitungan Douglas Protector. Artinya 100 meter. Karena satu skala di Douglas ini ada 10 angka. Ini kurang lebih 1 kilo kalau kita proyeksikan ke dalam peta, atau dinamakan satu karpak ada 10 angka. Artinya satu angka itu adalah 100 meter. 100 meter itu hitungan kalau datar. Kalau misalkan hitungannya menanjak, itu sepertiganya kita tinggal bagi 3. Artinya 30 meter ketinggian kita sudah sampai. Yuk nanti kita prediksi supaya dapat estimasi bahwa betulkah 30 meter ketinggian itu kita mencapai puncak. Oke, yuk kita lanjutkan perjalanan. Bengek. Tergini.
sisa-sisa. Apa ini malah baru? Itu kan diangkat. Iya ini Pak. Terjal. Bandung teh spesial. Ya dikelilingi semuanya begini. Lagi jalur yang kiri kan. Oh. Sang gentar ya tuh. Cirebon mah belakang tuh. Yuk, kita Cirebon Ciburai. Murai. Guys, sekarang kita di Puncak Mega. Kita sudah tiba dengan ketinggian, kalian bisa lihat di tugunya. Puncak Mega 2222, ya beda-beda satu, wajar lah. Oke, yang pasti kita sudah sampai di sini. Perjuangannya luar biasa. Dari bawah sampai pertengahan perjalanan kita sampai hujan besar. Jalur pendakiannya pun seperti sungai, airnya mengalir dengan deras. Tapi kita bisa melaluinya. Asalkan apa? Safe. Safe itu bisa didapat dengan yang pertama edukasi. Kalian coba untuk mengetahui dasar-dasar bagaimana caranya kita berkegiatan di alam bebas itu safe. Safe diri kita, safe teman, safe barang, dan safe perjalanan. Oke guys, sampai di sini dulu. Bravo! Pagi yang cerah ini kami berempat menuju puncak, dan kalian bisa lihat loh, di belakang saya ini adalah Tugu Puncak Mega dengan ketinggian 2222 mdpl. Untuk mencapai Puncak Mega dari kota kita bisa menunjuk atau memilih transportasi umum atau dengan transportasi pribadi. Tapi kali ini saya menggunakan transportasi pribadi. Dari pos pendaftaran itu tidak jauh jalurnya, kita bisa ambil langsung dari kiri. Jalur dari kiri itu di depan ada beberapa percabangan. Kalian bisa ambil jalur utama, ambil ke arah kanan. Dari arah kanan nanti kalian bisa melanjutkan ke punggungan utama. Karena setelah melewati perkebunan penduduk, punggungan utama itu sangat jelas. Jalurnya pun cukup lumayan terjal. Jadi ini menantang. Tetapi ini terbayar sudah ketika kita di puncak gunung. Lelah itu seolah-olah hilang. Buat kalian yang belum pernah ke Puncak Mega, mungkin video ini bisa menjadi literatur kalian dalam melakukan perjalanan ke Puncak Mega. Atau kalau misalkan kalian ragu, kalian bisa bertanya ke pengurus setempat atau orang-orang yang menjaga pos untuk menunjukkan kemana arah atau jalur pendakian Puncak Mega. Nggak susah kok, jalurnya sangat jelas. Persiapan yang harus kalian siapkan itu selain dari peralatan adalah fisik dan mental, karena lumayan jalurnya. Menurut saya lumayan jalurnya. Fisik dan mental bisa kalian olah dari olahraga, mungkin dengan squat jump atau bending, sit up, dengan lari, supaya kaki dan jantung kalian terbiasa, sehingga pada saat kalian melakukan pendakian kalian sudah terbiasa dan tidak terlalu capek atau terlalu kaget fisik kalian. Kemudian untuk peralatan sendiri,
saya sarankan kalian persiapan one package carrier yang isinya ada tenda, ada sleeping bag, ada golok, ada alat masak, kemudian alat-alat pribadi kalian, dan dikemas dalam satu kemasan yang safe. Setiap pakaian kalian bungkus dengan plastik, sleeping bag kalian bungkus juga dengan plastik, karena kita tidak tahu dalam perjalanan mungkin hujan seperti yang kami alamin kemarin. Hujan sangat deras. Untungnya kami preparationnya baik, sehingga pada saat hujan baju kami pun tidak basah. Semua peralatan ataupun isi yang ada dalam carrier semua kering, karena kita safe, dilindungi oleh plastik. Oke guys, yuk ikuti terus perjalanan kita. Bravo. Guys, di depan kita itu ada 2 jalur pada saat kita turun. Artinya ini potensi tersesat. Oke, jalur menuju ke bawah itu pasti ke kota, tapi kita tidak tahu apakah jalur tersebut benar menuju kota atau menuju lembahan yang curam. Dan ini berbahaya sekali. Kalian harus orientasi medan, melihat sekitar dulu. Tips yang pertama adalah pada saat kalian mendaki, ketika menemukan persimpangan, kalian tandain. Kenapa juga saya menginformasikan bahwa tanda itu penting pada saat kita menemukan persimpangan. Di depan kita pada saat jalur turun itu ada 2 persimpangan. Dan ini kalau misalkan kalian salah ngambil jalur, itu akan turun di posisi yang jauh dari titik pendakian kita awal. Makanya kalian harus orientasi. Oke, kita lihat di depan kita ini ada 2 jalur, oke? Oke guys, di sini kita ada 2 jalur. Jalur pertama ada di kiri, sebelah kiri kanan saya. Kiri saya ada sebelah kanan saya. Jadi di simpang sini kita bingung gitu road mana. Nah, nanti kita selanjutnya kita akan membuka peta. Oke guys, let's go. Oke guys, kita lihat ke peta puncak Gunung Puntang. Turun ke bawah, ada bukit di ketinggian 1907. Bukit tersebut ada 2 percabangan. Yang saya tunjuk itu jalur PGPI, sementara yang satu lagi itu jalur dekat pos pembayaran karcis. Kali ini saya akan mengambil jalur turun melalui jalur PGPI yang garis biru jelas di tengah itu ya. Oke guys. Nih, nah yang saya tunjuk itu dari bukit kurang lebih turun 100 meter ada persimpangan. Yang satu garis biru itu saya tandain dengan ballpoint menuju jalur PGPI, sementara yang saya tunjuk itu melalui jalur Banjaran. Oke, jadi hati-hati guys ya. Nah, kita ambil yang ke arah kiri. Nah, seperti yang saya tunjuk itu arah kiri. Nah, itu jalur PGPI, kita akan melalui jalur itu. Oke.